Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah Tuhan, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Amin Tuhan, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Oh, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, katakan aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu arti kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau selalu setia, Kau selalu mengiringi hidup kami. Semua perbuatan-Mu dan karya-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu Tuhan, dan pengampunan-Mu Tuhan, dan kepercayaan atas kehidupan ini. Kau setia dalam hidup kami. Pujian ini Tuhan kami naikkan bagi satu pribadi yang paling setia di dalam hidup kami, yaitu Engkau Tuhan. Dalam setiap badai kehidupan kami tak pernah sendiri Tuhan. Ada Engkau yang selalu ada di samping kami. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat bukti kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Karena Engkau yang selalu memberikan kami kemampuan menghadapi segala hal dalam hidup ini Tuhan. Sebab jalan-Mu Tuhan, jalan yang tak terselami. Hanya dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kami dapat berjalan di dalam jalan-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Bapa di surga, kami merasakan damai-Mu turun atas kehidupan kami. Dan jalan Tuhan bukanlah jalan kami. Namun jalan Tuhan adalah jalan penuh dengan damai sejahtera dan harapan dan hari depan yang penuh dengan harapan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sambut berkat firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami dikuatkan, kami diberkati. Damai sejahtera bagi Sion. Pagi hari ini kami terima kekuatan baru. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, shalom. Damai di hati. Shalom bagi kita semua, orang-orang yang dibenarkan oleh karena iman.
bukan karena kuat dan gagah kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau kita merenungkan bahwa segala jalan orang benar itu jalan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah janji hidup itu tidak akan berduri. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Tapi Tuhan berjanji Dia akan memberikan kekuatan dan kemenangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi orang benar ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu tidak berarti segala sesuatu itu akan mulus, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya aman. Dia akan selalu memberkati kita, benar, Tuhan akan selalu memberkati kita. Tapi bukan berarti semua orang di circle kita itu akan paham, itu akan mengerti dengan jalan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan. Benar, Tuhan kirim orang-orang yang di dekat kita untuk mendukung. Tapi ada juga orang-orang yang tidak memahami jalan-jalan Tuhan di dalam hidupmu. Kadang-kala kita juga punya musuh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita sudah berbuat maksimal, kita sudah berbuat yang terbaik, mungkin karakter kita dikenal orang-orang yang baik, tapi kita pasti juga ada orang gak suka dengan sifat kita. Ada orang gak suka dengan sikap kita. Ada orang yang gak suka dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Atau perilaku kita. Jangan kita mengharapkan bahwa semua orang di circle kita. Semua orang di lingkungan pekerjaan kita. Semua orang di dalam ruang lingkup sekolah kita, di ruang lingkup kita bergaul, itu semua akan menyukai kita. Belum tentu, saudara. Itu sebabnya kita harus menguatkan hati kita. Sekalipun kita tidak didukung oleh orang-orang dekat kita. Atau ada orang yang kita nggak kenal dia tapi dia kenal kita, dia nggak suka dengan kita. Kita berdoa supaya kita tetap teguh berdiri sekalipun semesta alam ini ada orang-orang yang nggak suka dengan jalan kita. Namun satu ayat penghiburan yang akan saya bacakan bagi kita semua. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, maka masalah-masalah kita pun akan teratasi. Kemarin kita sudah belajar tentang Nehemia. Tobia dan Sanbalat itu tidak suka dengan mereka. Orang-orang dari keturunan Arab dan lain sebagainya tidak suka dengan pembangunan pintu gerbang Yerusalem. Demikian juga pada waktu Imam Esra, ya, Daud, raja-raja itu selalu aja ada orang nggak suka dengan kita. Saudara, jangan minta semua orang mau menyukai kita. Tapi kita minta supaya tangan Tuhan menopang ketika ada orang yang tidak suka dengan kita. Kita berdoa supaya kita tetap melakukan apa yang benar. Kita berdoa supaya kita tetap kuat. Kita berdoa supaya kita nggak breakdown. Dan kita juga berdoa supaya di balik setiap peristiwa yang ada tetap ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang nggak suka dengan kita itu bisa saja tidak berpengaruh bagi kita. Tetapi ada juga orang yang nggak suka dengan kita akan menimbulkan kesusahan buat kita. Dan kalau mereka sampai menimbulkan kesusahan buat kita, kadangkala rencana-rencana kita juga dibuat gagal oleh karena orang-orang yang nggak suka dengan kita. Dan saya tidak tahu apa yang sementara saudara-saudara alami di dalam kehidupan ini. Tapi pasti di dalam hidup ini ada orang yang tidak mendukung, ada orang yang tidak suka dengan kita, yang menimbulkan banyak problem di dalam kehidupan kita. Orang yang kemudian kita hak-hak kita diambil, kita sudah bangun rumah, tanah kita diambil, bahkan untuk batas-batas tanah seringkali jadi masalah dengan tetangga, jadi masalah dengan orang lain. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi beban dan pergumulanmu, tapi kalau hari ini ada orang-orang di sekitarmu yang menjadi musuhmu, yang tidak suka dengan engkau, yang merancangkan yang jahat dengan engkau, tetaplah engkau di jalannya Tuhan, ampuni mereka, maka Tuhan pasti akan membalikkan keadaan jika kita dengan sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Kitab Amsal berkata seperti ini, saudaraku. Amsal 16 ayat yang ke-7. Jika
Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara, apakah yang menjadi musuh kita? Apakah itu manusia? Apakah yang menjadi musuh kita? Apakah itu masalah finansial? Apakah itu masalah-masalah okultisme atau dan lain sebagainya? Masalah demi masalah yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berjanji padamu pada hari ini, jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Saudara, kata kuncinya di sini adalah Tuhan berkenan dengan seseorang dan Tuhan berkenan dengan jalan yang dipilih seseorang tersebut. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat di dalam hidup ini terlalu banyak persimpangan penawaran sehingga kita bisa keluar dari jalan Tuhan. Dan kita harus berdoa tiap pagi, Tuhan biarkan aku tetap ada di jalanmu supaya aku tidak menyimpang. Dan tertindas itu baik supaya aku belajar itu ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara, apapun keadaanmu, kondisimu hari ini, kalau engkau tertindas, kalau engkau di persimpangan, tetap engkau berserah, bersandar sepenuhnya kepada jalannya Tuhan. Supaya jikalau kita berkenan di hadapan Tuhan, maka musuh-musuh masalahmu pasti itu juga akan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh ada di dalam kehidupan kita, sekalipun kita punya musuh dalam hidup kita. Seseorang yang bernama Mordekai dan juga Esther adalah seseorang yang menjadi tokoh sentral di dalam peradaban bangsa Yahudi yang dibawa ke pembuangan. Dan ketika Babel menyerang, mereka dibuang ke Babel. Tapi kemudian Babel dikalahkan dan saudara, Media dan Persia berkuasa, dan Mordekai dan Esther adalah orang-orang yang hidup pada zaman hampir bersamaan dengan Nehemia dan Esther, di mana ada Raja Kores, Raja Artasasta, Raja Ahasiweros, kemudian ada Raja Darius, dan hidupnya bersamaan juga dengan zaman dari Daniel. Dan Mordekai dan Esther ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, yang mereka hidup di zaman pemerintahan Media dan Persia yang berkuasa pada waktu itu, yaitu Raja Ahasiweros I. Dan saudaraku, ketika Mordekai dan Esther sebagai orang Yahudi di tengah-tengah bangsa Media dan Persia, Tuhan melakukan satu keadaan bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Di tengah-tengah musuh yang hendak menjatuhkan mereka, yaitu Haman, Tuhan membalikkan keadaan karena Tuhan menjaga hidup orang yang jalannya berkenan kepada Tuhan. Esther 1 hingga Esther 10 itu berkisah tentang bagaimana Ratu Wasti, yaitu Raja Ahasiweros, memiliki seorang istri yang ketika dia memanggil di istana untuk dia pamerkan kepada tamu-tamunya, yaitu dia adalah seorang raja dari 127 bagian kota. Ketika Ratu Wasti tidak taat kepada dia, kemudian dia marah dan kemudian dia mengganti Ratu Wasti dengan Esther. Esther diangkat menjadi ratu, dia menjadi kesenangan. Dia dulu bernama Hadasa, menjadi Esther, dia diurapi, kemudian dipilih oleh raja. Esther adalah keturunan bangsa Yahudi, ponakan dari Mordekai, kemudian diangkat menjadi ratu. Mordekai ini adalah seorang bangsa Yahudi yang memiliki satu kedudukan juga di tengah-tengah Media Persia, tetapi kemudian dia menjadi orang yang juga memiliki popularitas karena dia seorang yang berintegritas, dan satu ketika dia mengetahui satu persekongkolan orang-orang yang bermufakat yang jahat terhadap raja. Ketika dia melakukan persekongkolan itu ada, kemudian membuat orang-orang yang melakukan persekongkolan itu dihukum, sehingga dia memiliki prestasi yang tidak diketahui oleh raja. Nah, kemudian ada seorang yang bernama Haman. Haman itu berniat untuk memunahkan orang Yahudi karena dia kesal dengan Mordekai yang tidak mau menghormati dia. Dan saudara, ada banyak usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Haman ini membuat tiang penyulaan untuk Mordekai karena dia ada kecemburuan, ada kekesalan di dalam diri Mordekai, sehingga dia dengan muslihatnya ingin menghancurkan Mordekai. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, usahanya untuk menjatuhkan Mordekai bukan sekedar dia hanya mau menjatuhkan satu orang saja. Dia tidak sekedar ingin menyulahkan Mordekai saja, tapi karena merasa gengsinya yang begitu besar, Haman bermaksud untuk membinasakan seluruh bangsa Yahudi, yaitu bangsa Mordekai.
Dan kemudian saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saya mau katakan begini, kadangkala di sekitar kita ada orang yang sebenarnya tiba-tiba nggak suka dengan kita tuh nggak tahu. Tapi kemudian dia tanpa sadar memiliki kelicikan untuk menjatuhkan kehidupan kita. Atau dengan tidak sengaja apa yang dia buat karena hatinya nggak suka dengan kita. Kemudian dia melakukan hal-hal yang merusak. Dan kemudian kita pun menjadi orang-orang yang disusahkan. Saudara, muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi sehingga dia membuat peraturan yang merugikan orang Yahudi. Dan kemudian bangsa Yahudi itu terancam untuk dibinasakan. Ketika bangsa Yahudi terancam, Mordekai sebagai satu orang pribadi yang memiliki keterpanggilan untuk menolong bangsa Yahudi. Dia datang ke Esther, dia bilang, engkau adalah seorang ratu, usahakan sesuatu. Dan kemudian ketika Esther mendengarkan keluhan dari Mordekai, kemudian diberi ketetapan hati, mari kita berdoa dan berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Kalaulah aku harus mati, aku harus mati. Karena dia tahu kalau mau menghadap raja, jikalau tidak berkenan, maka seseorang itu akan dibinasakan. Tetapi Esther kemudian menghadap raja, dan karena dia berdoa, berpuasa, dia mempersiapkan diri. Saudara, dia tidak dengan persiapan. Dia datang ke Tuhan dengan persiapan yang matang. Dia berdoa, berpuasa, dan dia tahu hati sang raja. Saya mau katakan seperti ini, saudara. Mari kita berjalan dalam kebenaran. Belajar menjadi orang yang mengenali hati raja. Belajar menjadi orang yang mengenali hati Tuhan. Benar kita punya masalah. Benar kita memiliki musuh-musuh. Benar kita memiliki banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi untuk menghadap sang raja, mari kita kenali hati Tuhan. Esther kenal hati sang raja. Dia tahu bahwa kalau sembarangan dia datang kepada raja, maka ketika dia marah, bukan mengulurkan tongkat emas, tapi raja justru akan membinasakan orang yang dengan sembarangan datang kepada dia. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang jahat, tetapi ini merupakan satu gambaran bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, datang dengan hati yang hancur dan penuh pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tolong saya. Saudara, ketika kita ada masalah, serahkan hidupmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara engkau. Esther dengan sungguh-sungguh menjaga hatinya, mempersiapkan dirinya, dan menaruh harapannya kepada sang raja bahwa sang raja sanggup menolong dia. Ketika dia datang menghadap raja, dia katakan, apakah yang menjadi keinginanmu, hai Ratu Esther? Setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Saudara, jikalau jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka dia akan melakukan apa saja di dalam kehidupannya. Saudara, jadilah orang yang menggerakkan hati. Jadilah orang yang menggerakkan hati Tuhan. Jadilah orang yang tahu bagaimana menyukakan hati Tuhan. Apa sih yang menjadi kesukaan Tuhan? Dia mau melihat orang yang rendah hati, yang remuk, yang mau mengandalkan Tuhan sepenuh hidupnya. Nah, saudaraku, Esther memiliki sifat seperti itu ketika dia menghadap raja. Makanya ketika dia menghadap raja, raja memberikan kesempatan. Kemudian Esther mengundang raja di dalam satu perjamuan. Dan saudara, di sisi yang lain, Haman menyuruh mendirikan tiang penyulaan untuk Mordekai. Tetapi kemudian tiang yang dia bikin untuk menyulakan Mordekai itu dibalikkan Tuhan. Raja menyulakan Haman di tiang penyulaan yang dia buat. Sedangkan Mordekai dihormati karena satu ketika raja tidak bisa tidur. Lalu dia meneliti kitab-kitab tentang histori yang terjadi di kerajaan dan dia melihat bahwa Mordekai ini pernah melakukan satu pembelaan terhadap raja ketika dia mengetahui suatu persekongkolan. Lalu kemudian, kalau bukan Tuhan, siapa yang menggerakkan hati raja ini membuka kitab yang ada? Dan kemudian raja tergerak untuk memberikan penghargaan. Ditanyalah kepada Haman. Dan kemudian Haman diberikan jubah, dia diarak, dikeliling. Sesuatu yang diinginkan Haman itu justru diberikan kepada Mordekai. Saudara, singkat cerita ketika Haman diadukan oleh Esther, malah dia justru dihukum mati. Dia digantung di tiang penyulaan yang disiapkan untuk Mordekai. Saudara, kemudian pinta raja menguntungkan orang Yahudi. Selanjutnya orang Yahudi membinasakan musuh-musuh. Saudara, kadangkala untuk satu peristiwa yang besar, Tuhan memakai 1-2 orang, Esther dan Mordekai. Dan apa yang membuat mereka berkenan di hadapan raja? Karena mereka berkenan di hatinya raja. Demikian pula kita, saudara. Kalau kita berkenan di hatinya Tuhan, bukan sekedar masalah makan minummu yang akan diberkati oleh Tuhan, tetapi semua
kebutuhan kita, bahkan satu bangsa bisa dimenangkan, dilawat oleh Tuhan. Saudara, yang terakhir di dalam pasal 9 dan pasal yang ke-10, ada penetapan Hari Raya Purim. Hari Raya Purim ini atau berasal dari kata pur, merupakan hari raya untuk mengenang bahwa Tuhan membalikkan keadaan. Dan kebesaran Mordekai oleh karena dia seorang yang berkenan di hati Tuhan. Saya mau katakan begini saudara, jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Pada pasal yang ke-9, saya akan bacakan penetapan Hari Raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirim surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya setiap tahun merayakan hari ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan yang sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seluruh semua orang itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata pur. Oleh sebab itu juga layaknya seluruh isi surat itu, dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Dan pada hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Esther, sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang Hari Raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkannya lah surat-surat kepada semua orang Yahudi itu ke dalam 127 daerah kerajaan Ahasiweros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari raya Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai orang Yahudi itu dan oleh Esther sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Esther menetapkan perihal Purim itu kemudian dituliskan di dalam kitab. Siapa Esther, saudara? Dia perempuan Yahudi biasa. Seseorang yang kalau mau dibilang dalam pembuangan, tapi dia menjadi ratu. Siapa Esther? Dia seorang ratu yang sebenarnya terancam bersama dengan bangsanya yang bangsa Yahudi untuk dibinasakan oleh karena tipu daya Haman. Tapi apa yang terjadi? Keadaan berbalik. Undian yang dibuang oleh Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi, Esther bersama dengan Mordekai, dibalikkan keadaannya oleh Tuhan. Saudaraku, rancangan yang jahat, kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan balikkan. Aku berdoa pada hari ini, saudara. Engkau mungkin ada di dalam situasi-situasi yang sulit. Manusia merancangkan hal yang jahat kepadamu, tapi ingat, Tuhan punya rencana. Hari ini mungkin engkau dalam kesesakan, engkau dalam kekecewaan, engkau dalam sakit hati, pengen memaki, pengen mengumpat orang yang berbuat jahat kepadamu. Saudara, tenangkan hatimu saat ini. Belajar dari Esther bahwa kalau kita mau mendapat jawaban doa, berdiam diri. Mengambil bagian di dalam doa dan puasa, itu yang dilakukan Esther. Saudara, kadang kala orang pengen melihat cepat-cepat hasil. Bagaimana supaya saya cepat dijawab doa saya? Bagaimana supaya saya cepat dihormati orang?
Bagaimana supaya saya cepat untuk dekat dengan orang yang berpengaruh? Saudara, segala sesuatu dimulai dengan ketulusan hati. Esther seorang yang tulus. Ketika dia datang ke istana untuk mencalonkan diri sebagai ratu, dia mendengarkan semua yang dikatakan oleh para inang di kerajaan. Dan dia menyenangkan hati mereka. Ketika dia ada di istana raja, dia menyenangkan hati. Saudara, bukan soal hasil, tapi bagaimana proses menyenangkan hati raja. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudara, kalau dalam hidupmu penuh dengan akar pahit, penuh dengan rasa ingin membalas, penuh dengan rasa ingin mengumpat, penuh dengan emosi kemarahan, saudara, itu engkau sedang memasuki jalan instan menuju jawaban doa. Jalan instan itu tidak pernah akan berhasil. Karena jalan instan, firman Tuhan saja berkata dalam Amsal, orang yang ingin cepat kaya, itu akan binasa, saudara. Dan orang yang ingin cepat-cepat mendapatkan jawaban bukan dengan caranya Tuhan, itu akan binasa. Saudara, jangan merancangkan rencangan yang jahat pada orang lain, jangan balas jahat dengan jahat, tapi cari Tuhan. Esther mencari Tuhan, maka Tuhan menjawab doanya. Esther datang kepada raja, dan raja memberikan keputusan yang menguntungkan kehidupan mereka. Saudara, ingat satu hal, kalau hari ini engkau dalam masa kesulitan, masa kesusahan, Tuhan pasti akan membalikkan keadaan jika jalan kita berkenan di hadapan Tuhan. Esther 10, kebesaran Mordekai. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang sesama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Saudara, kembali lagi. Kesuksesan, kebesaran, kemenangan itu akan melekat kepada orang-orang yang tulus hatinya. Mordekai adalah orang yang tulus hatinya, dia mengurus Hadasa menjadi Esther sampai dia besar. Dan ketulusan hatinya adalah untuk membela orang bangsa Yahudi. Dan dia menjadi mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang bangsanya. Mordekai adalah simbol keselamatan, juru selamat di tengah-tengah pembuangan orang-orang Yahudi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita rebut kemenangan di dalam Tuhan dengan cara-cara menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari sini kita simpulkan bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Karena iman Esther dan Mordekai, mereka tetap hidup karena mereka menjaga satu bangsa yang bangsa pilihan Tuhan. Orang benar, yang kedua, orang benar akan beroleh kasih karunia. Bukan karena kuat dan gagah. Secara keadaan mereka sangat terancam, mereka tidak punya power, mereka tidak punya apapun. Tapi kasih karunia itu yang menyelamatkan, saudara. Ingat, hari ini, saudara, kasih karunia itu adalah lebih kuat dari apapun. Saudara mau melakukan tindakan apapun, kita tidak akan mungkin mengalami keselamatan tanpa kasih karunia dari Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tidak dapat bermegah oleh karena kuat dan gagah kita. Saudara, yang ketiga, orang benar akan beroleh pertolongan Tuhan tepat waktu. Esther dan Mordekai ditolong Tuhan tepat waktu karena mereka sudah menabur. Mordekai menabur ketika dia menyelesaikan masalah persekongkolan. Esther menabur ketika dia menjadi anak yang baik, yang disayang. Dan karena dia menjadi kesayangan dari raja, maka dia beroleh pertolongan Tuhan tepat. Saudara, hari-hari ini, taburlah yang baik. Nanti pertolongan Tuhan juga pasti akan kelihatan pada waktunya. Yang keempat, orang benar pasti akan mengalami kemenangan. Saudara, sulit dibayangkan bagaimana mungkin Mordekai dan Esther mengalami kemenangan bagi satu bangsa. Tapi ternyata kalau tangan Tuhan bekerja, kemenangan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa.
Firman Tuhan berkata di dalam Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jikalau jalan seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan, musuh-musuhmu, masalah-masalahmu pasti akan didamaikan dengan engkau dan engkau akan beroleh kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua orang yang sedang mengalami kekhawatiran hidup. Setiap orang yang mengalami musuh-musuh di dalam kehidupannya. Setiap orang yang mengalami serangan-serangan di dalam jiwanya sehingga mereka merasakan ada orang-orang yang berniat jahat di dalam kehidupannya. Ada musuh-musuh yang senantiasa tidak rukun dengan mereka. Ada musuh-musuh yang menimbulkan rasa pahit di dalam menghadapi kehidupan ini. Ada musuh-musuh di dalam kehidupan mereka ketika orang lain merancangkan hal-hal yang jahat seperti Haman merancangkan tiang penyulaan bagi Mordekai. Kami berdoa pada hari ini, biarlah setiap umat Tuhan yang mengalami masalah-masalah seperti ini, menenangkan diri, mengambil bagian di dalam doa dan puasa. Seperti Ratu Esther yang tidak gegabah, menanti-nantikan raja. Dan dia mengenali hati raja, menyenangkan hati raja, sehingga ketika jalannya berkenan di hadapan Tuhan, maka musuh-musuhnya didamaikan dengan dia, dengan cara Tuhan membalikkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang bergumul dengan masalah yang kami tidak tahu, kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Namun hari ini, orang benar akan hidup oleh Tuhan. Kami berdoa segala yang baik terjadi di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk masalah-masalah yang terjadi di dalam pekerjaan kami. Masalah-masalah yang terjadi bagi orang-orang yang merancangkan hal yang jahat dalam kehidupan kami. Kami mau memberkati mereka. Dan kami rindu tangan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Sehingga rancangan Tuhan Engkau balikkan di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Secara khusus juga kami berdoa untuk Israel. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa agar pertikaian Israel, Palestina, Hamas, Tuhan, Engkau campur tangan. Kami percaya bahwa Yesus yang kami kenal adalah Yesus yang membawa keselamatan bagi kami semua. Yesus yang mendamaikan, mengasihi semua bangsa, tidak memandang suku, kaum, dan bahasa, tetapi ketika setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami berdoa untuk Hamas, kami berdoa untuk Israel, kami berdoa untuk Palestina, kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang bertikai menjadi kubu-kubu yang membela Israel atau yang membela Palestina. Bapa, kami berdoa agar mereka mengenali Yesus Kristus, Raja Damai dalam kehidupan mereka. Biarlah ikhtiar keselamatan daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka berespon dan mereka menerima keselamatan. Ini doa kami, Bapak. Tuhan kiranya membalikkan keadaan. Bagi orang yang merancangkan hal yang jahat, Tuhan akan memulihkan keadaan negeri orang-orang yang takut akan Engkau. Bapak, terima kasih. Indonesia juga diberkati. Pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif diberkati Tuhan. Dan kami berdoa, Engkau memberikan calon terbaik yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus, kami siap menjalani hari-hari kehidupan kami dalam pertolongan Tuhan. Diberkatilah orang yang benar. Haleluya. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Orang-orang yang benar, orang-orang yang berkenan, orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. God bless you. Shalom.